Geografi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membuat video mengenai peran pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup dalam tantangan global serta AMDAL. Mari kita bahas. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai peran pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup dalam tantangan global serta AMDAL, mari terlebih dahulu kita membahas mengenai apa itu pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup atau disingkat dengan PKLH. PKLH adalah merupakan suatu studi yang mengkaji unsur-unsur kependudukan dan lingkungan hidup serta pengaruhnya terhadap berbagai aspek kehidupan yang meliputi sosial, ekonomi, budaya, politik, perilaku, dan lingkungan. Adapun pengertian lain dari PKLH yaitu merupakan proses pengenalan nilai dan penanaman konsep dan keterampilan untuk mengapresiasi di mana saling keterhubungan antar manusia, kebudayaan, dan juga lingkungan biofisiknya. PKLH memiliki batasan, yaitu suatu program kependidikan untuk membina anak didik agar memiliki pengertian, kesadaran, sikap, dan perilaku yang rasional, serta bertanggung jawab tentang pengaruh timbal balik antara penduduk dengan lingkungan hidup pada berbagai aspek kehidupan manusia. Beberapa tujuan dari PKLH yaitu mengembangkan pengetahuan tentang konsep dasar kependudukan dan lingkungan hidup, mengembangkan kesadaran terhadap adanya masalah kependudukan dan lingkungan hidup masa kini dan prospeknya di masa yang akan datang, membina kesadaran akan perlunya mengatasi masalah persebaran dan pertumbuhan penduduk serta kemerosotan kualitas lingkungan, mengembangkan pengetahuan dan pengertian tentang hubungan saling mempengaruhi antar dinamika kependudukan dengan sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi serta kualitas lingkungan. Kemudian mengembangkan nilai dan nilai positif yang mengarah pada pembentukan keluarga yang bertanggung jawab terhadap lingkungan hidup yang serasi dan menjamin kehidupan yang sejahtera dan berkesinambungan. Sehingga disimpulkan bahwa tujuan dari pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup atau PKLH ini yaitu menghasilkan manusia yang memiliki pengetahuan serta kesadaran untuk melaksanakan norma terkait dengan kependudukan dan lingkungan hidup dalam kehidupan sehari-hari. Peran PKLH sangat penting dalam menjaga lingkungan serta manusia sebagai pengelolanya. Nah, peran dari PKLH ini menunjang terhadap kelangsungan kehidupan di lingkungannya untuk menuju ke arah yang lebih baik. Manusia terbentuk oleh lingkungan hidupnya, dan sebaliknya manusia membentuk lingkungan hidupnya. Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan manusia semakin meningkat. Hal ini membuat alam semakin merusak akibat dari perilaku manusia. Juga banyaknya yang melakukan eksploitasi alam besar-besaran tanpa memikirkan dampak jangka panjangnya. Hal ini membuat keseimbangan alam dan ekosistem menjadi terganggu. Tentunya masa depan para penerus nanti akan menjadi pertaruhan karena kondisi alam yang berubah drastis. Karena bumi itu bukanlah warisan nenek moyang, tapi titipan anak cucu kita di masa mendatang. Sehingga PKLH ini datang menjadi solusi dan pemecah masalah-masalah terkait kependudukan dan lingkungan hidup. Karena pada hakikatnya PKLH ini merupakan respon atas masalah-masalah ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan hidup dalam masyarakat, di mana masalah tersebut dari hari ke hari semakin terlihat sehingga memerlukan upaya penanganan terpadu secara cermat dan bijaksana. Salah
salah satunya yaitu PKLH. Apa itu tantangan global? Tantangan global adalah merupakan suatu hal yang merusak yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Adapun beberapa tantangan global yaitu sikap individualisme, diversifikasi masyarakat, pandangan krisis terhadap ideologi negara, apresiasi generasi muda, dan lainnya. Kemudian, apa itu AMDAL? AMDAL atau analisis dampak lingkungan adalah suatu proses yang terjadi di dalam studi atau ilmu formal guna memperkirakan apa saja dampak dari suatu lingkungan. Adapun pengertian lain AMDAL yaitu suatu rencana kegiatan dan juga aktivitas yang berasal dari suatu proyek yang bertujuan dalam memastikan adanya suatu masalah pada dampak lingkungan yang dianalisis sebagai suatu bahan pertimbangan keputusan. Menurut UU 32 tahun 2009, AMDAL merupakan kajian mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Adapun beberapa fungsi AMDAL yaitu 1. Sebagai suatu acuan dalam mengambil kebijakan terkait kelayakan pada suatu rencana usaha ataupun kegiatan lingkungan hidup. 2. Sebagai masukan dalam menyusun desain yang sifatnya teknis dalam suatu rencana dan juga kegiatan usaha. 3. Sebagai masukan dalam menyusun suatu rencana pengelolaan dan juga pemantauan suatu lingkungan hidup. 4. Sebagai bentuk informasi untuk masyarakat terkait dampak yang kemungkinan akan terjadi dari bencana usaha atau kegiatan tertentu. 5. Sebagai acuan ataupun rekomendasi izin usaha maupun kegiatan. 6. Sebagai dokumentasi ilmiah dan legal. 7. Sebagai bahan acuan dalam proses perencanaan pembangunan di dalam suatu wilayah. Studi kasus yang pertama mengenai tantangan global, yaitu sikap individualisme. Individualisme bisa diartikan sebagai suatu pandangan yang lebih mementingkan kebebasan dan kemerdekaan pribadi atau individu dibandingkan kepentingan orang lain. Nah, ini terjadi di lingkungan sekitar rumah saya, di Kelurahan Batam Lestari, Kecamatan Sukupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Yaitu sifat individualisme menjadi permasalahan di sini. Kenapa? Karena zaman yang terus berubah dan semakin canggih membuat warga lebih asik sendiri dan mementingkan dirinya sendiri. Lebih banyak waktu di dalam rumah, bahkan ada yang tidak berinteraksi sama sekali. Seperti ketika jumpa atau berpapasan di jalan, itu tidak saling sapa atau saling tegur, seolah-olah tidak saling mengenal, padahal merupakan tetangga. Nah, seolah semuanya bukan urusannya. Tidak ada orang di hadapannya dan terlihat cuek. Hal ini tentunya mengakibatkan lingkungan menjadi sepi seperti tidak ada penghuninya. Hari-hari besar bahkan seperti 17 Agustus, kemudian Hari Raya Idul Fitri itu seperti hari lainnya. Karena tidak ada aktivitas untuk saling berinteraksi sesama penghuni di sana. Dan tidak ada tetangga yang ke rumah untuk sekedar saling bermaaf-maafan ketika Hari Raya Idul Fitri. Adapun solusi untuk permasalahan ini yaitu melakukan pendekatan antara pimpinan sebagai pemegang daerah dengan warganya. Kemudian pembuatan kebijakan mengenai kegiatan yang meningkatkan interaksi dan komunikasi. Kemudian diadakannya kegiatan gotong royong, membuat wadah bagi pemuda-pemudi agar saling berinteraksi sehingga di lingkungannya sadar akan keberadaan pemuda-pemudi lainnya, dan pemasangan kata-kata untuk memotivasi dalam berinteraksi sesama warganya.
Studi kasus yang kedua mengenai AMDAL, yaitu alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan merupakan berubahnya satu penggunaan lahan ke penggunaan lahan lainnya. Hal ini terjadi di Kelurahan Patang Lestari, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Permasalahannya berupa alih fungsi lahan hutan mangrove yang dijadikan proyek perumahan dan kapling. Bagaimana ini bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi karena adanya pertumbuhan penduduk yang melonjak dan banyaknya para pendatang ke Batam, sehingga ada oknum yang memanfaatkan situasi tersebut untuk pembuatan proyek perumahan dan kapling di Kelurahan Patang Lestari tersebut. Akibat dari hal ini, sebanyak 15 hektar hutan mangrove ditimbun dan dirusak. Ditambah lagi, proyek perumahan dan kapling ini berdekatan langsung dengan sungai yang merupakan tempat mengalirnya air. Ini mengakibatkan penutupan daerah resapan air pada sekitar sungai dan mempersempit lebar sungai, sehingga hal ini merusak ekosistem yang ada dan mengancam biota laut di sungai. Adapun sebelum adanya proyek pembangunan perumahan dan kapling, dulunya merupakan danau yang terbentuk secara alami dengan tumbuhan mangrove menjadi flora yang menghuni danau tersebut. Proyek ini juga membuat warga di sana merasa terganggu karena berada di sekitar lingkungan mereka dan merusak alam di sekitarnya. Yang asalnya warga bisa melihat danau alami di dekat rumahnya, sekarang tidak lagi karena proyek perumahan dan kapling tersebut. Akhirnya persoalan proyek perumahan dan kapling ini telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, kemudian ke Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Regional Sumatera, kemudian ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Riau, kemudian ke Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung 2 Batam, dan yang terakhir yaitu ke Balai Pengelolaan Das dan Hutan Lindung Barito Seijang Duriangkang. Nah, untuk menindaklanjuti permasalahan itu. Kemudian pada bulan Februari 2021, DLH atau Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam mengeluarkan surat penghentian proyek tersebut. Perusakan lingkungan memang sudah banyak terjadi dan memang marak terjadi dikarenakan aktivitas manusia yang modal nekat, terlebih pada perusakan dan penimbunan hutan mangrove. Banyak dilakukan tanpa dilengkapi izin resmi atau izin upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan AMDAL dari instansi terkait. Kejahatan lingkungan di Provinsi Kepulauan Riau banyak dilakukan dengan berbagai macam modus seperti pembuatan sekolah, perluasan kampung tua, pembuatan rau jalan, dan menghibahkan lahan dengan membawa nama yayasan. Cara mengatasi atau solusi dari permasalahan tersebut yaitu memperkuat dan memperketat kebijakan mengenai pengalihfungsian lahan hutan mangrove, mempertegas dan memperketat dalam pembuatan izin terkait UKL atau UPL dan AMDAL agar tidak ada yang melakukan pemalsuan, melakukan pemeriksaan keamanan ke setiap daerah yang rawan akan hal tersebut terjadi, memberikan solusi atau penyuluhan dan pendekatan kepada masyarakat sekitar hutan mangrove mengenai manfaat keberadaan hutan mangrove, membudayakan petani mangrove sehingga bisa memberikan pendapatan bagi masyarakat sekitar, memberi hukuman yang membuat pelaku jera, dan mengapresiasi masyarakat yang berani untuk melaporkan apabila melihat hal tersebut tetapi tidak memiliki izin yang jelas dan perusakan lingkungan.
Sehingga bisa dikatakan bahwa peran pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup dalam tantangan global dan AMDAL yaitu sebagai pedoman dasar untuk membentuk kesadaran diri untuk peduli pada permasalahan yang terjadi di sekitarnya, baik pada kependudukannya dan lingkungannya, menjadi pedoman dalam pembangunan berkelanjutan yang baik dan sebagai tumpuan dalam bersikap dan berperilaku. Sehingga pendidikan kependudukan dan lingkungan hidup sangat penting dan diperlukan sampai kapanpun, karena menjadi suatu kebijakan dalam pemecahan masalah dan memberikan solusinya. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.